dan untuk yang satu ini, sesaat lagi saya akan ajak Anda semuanya untuk berbincang-bincang dan juga mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Bank Syariah kita yang kedua. Nah, ini kita dari PT Bank Syariah Mandiri. Tentunya sudah ada Bapak M. Junaidi Hermansyah yang sudah bergabung bersama saya. Assalamualaikum, Pak Junaidi. Waalaikumsalam, Pak Sony. Iya, Pak Junaidi. Ini dari PT Bank Syariah Mandiri, Pak ya? Siap, betul, Pak. Baik. Mungkin, Pak, pada kesempatan kali ini boleh dijelaskan dulu, Pak. PT Bank Syariah Mandiri sendiri. Ini merupakan bank syariah seperti apa sih, Pak? Boleh dikenalkan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lydia M. Susilo selaku Direktur dari PT Wisma Mukti, Mas Sony sebagai moderator, dan juga tadi ada Bapak Baroto ya dari sahabat kami BNI Syariah, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya dari rekan-rekan Wisma Mukti gitu ya. Kalau tadi Mas Sony bertanyakan, Mas Jun, perkenalkan saya Junaidi, saya berkantor di Syariah Mandiri Jemur Handayani gitu ya, yang support untuk teman-teman BSM di Surabaya Pantura dan juga Surabaya Madura. Baik, Mas Sony kalau dari tanya ya, Syariah Mandiri seperti apa ya Mas Jun gitu ya. Baik, kami adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri. Kami berdiri pada tahun 99 dan alhamdulillah saat ini Syariah Mandiri gitu ya menjadi market leader perbankan syariah di Indonesia dengan aset lebih dari 119 triliun. Jadi alhamdulillah Syariah Mandiri dari bank yang terbesar yang siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk proses perbankan secara prinsip syariah tentunya dengan masyarakat atau nasabah yang juga global, apa yang disebutkan dari Pak Baroto. Kami sebagai bank syariah tidak hanya untuk melayani umat muslim tapi berbagai umat dan kalangan yang ada di Indonesia kami siap. Namun memang prinsipnya adalah prinsip syariah, yang mana prinsip syariah itu mengutamakan namanya adil dan juga transparan. Itu sih Mas perbedaannya Mas Sony. Oke, baik. Mas Jun, untuk siang hari ini sudah siap memberikan presentasinya, Mas? Siap, Mas Sony. Oke, baik kalau begitu silakan, Mas. Baik, sebelumnya saya mohon izin ya Bu Lydia dan juga Mas Sony karena belum bisa gabung langsung karena memang harus masih WFH, jadi bisa live-nya langsung dari rumah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Wisma Mukti dan juga peserta webinar. Baik, boleh di-share? Agak ngeblur ya, Mas Sony, yang ngapunten ya memang ya. Enggak, Mas, terang, Pak. Oh, terang ya, alhamdulillah. Itu saya berarti. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mewujudkan kepemilikan rumah berkah bersama Gria Berkah. Boleh next langsung aja. Kalau dari Pak Baroto sudah sangat lengkap gitu ya, menjelaskan konsep terkait bank syariah. Kalau kami mungkin karena sudah lengkap langsung aja terkait produknya gitu ya. Gria Mabrur. Kami Gria Mabrur memiliki tagline membawa diri lebih dekat ke tanah suci saat pembiayaan Gria disetujui. Apa itu maksudnya Mas Jun? Boleh next langsung. Next. Baik, Gria Berkah kami, nggak kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, Gria Berkah kami bisa sampai dengan limit plafon 10 miliar gitu ya, dengan margin mulai dari setara flat 6,75% dan juga nantinya dapat namanya porsi haji secara gratis. Apa itu? Boleh next, kembali lagi. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara Gria Berkah gitu ya, di Syariah Mandiri ada 3 program atau 3 produk unggulan yang pertama. Yang pertama adalah Gria Berkah atau Plus Mabrur. Artinya pembiayaan rumah baru maupun second gitu ya, yang nantinya berhadiah porsi haji gratis tanpa diundi setelah 2 tahun angsuran pertama. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya Gria Hijrah. Jadi Gria Hijrah Bapak Ibu sekalian, kalau di sini Bapak Ibu sekalian karena banyak dari agent gitu ya, ketika ada nasabahnya atau kliennya memiliki KPR di bank konvensional katakan seperti itu, kok dirasa-rasa Mas Jun angsurannya di BSM atau di Bank Syariah Mandiri lebih ringan ya, bisa nggak dipindahkan di Syariah Mandiri? Bisa. Jadi kita pindahkan dengan biaya 0 rupiah gitu ya, dengan biaya 0 rupiah dengan angsurannya seperti apa? Angsurannya yang di bawah dari bank sebelumnya. Jadi memang proses Gria Hijrah ini benar-benar 0 rupiah biayanya, dan yang mana kita maksimalkan mungkin untuk pricing-nya atau angsurannya lebih rendah dari bank sebelumnya. Seperti itu pada prinsipnya. Terus yang ketiga adalah Gria Refinancing. Artinya apa?
Mas Jun, klien saya atau nasabah saya ini sudah punya rumah, tapi ada kebutuhan lain, kebutuhan seperti mau renovasi, atau kebutuhan mau beli mobil, tapi nggak mau pakai BPKB yang diangsurkan, atau yang diagunkan, maunya sertifikat rumah. Nah, bisa nggak di istilahnya refinancing di Syariah Mandiri? Bisa. Jadi, ketika klien atau nasabah, Bapak Ibu sekalian, sudah punya rumah yang atas nama nasabah tersebut, atau atas nama dari pasangannya, gitu ya, sudah jadi rumahnya, mau diagunkan sertifikatnya, kita ada kebutuhan nih, mau renovasi rumah, otomatis mau beli bahan bangunan dong, kita belikan bahan bangunannya, dengan agunannya adalah sertifikat rumah, seperti itu. Jadi refinancing adalah membiayai kembali objek yang sudah dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan yang mana kebutuhannya mungkin kebutuhan seperti renovasi, kebutuhan beli rumah atau pendidikan, atau mau istilahnya kebutuhan mau menikah gitu ya, yang belum menikah, boleh. Kami ada namanya produk refinancing seperti itu. Nah, karena 3 produk ini adalah yang ada di BSM, tapi saya mau mengulas lebih tuntas apa sih Gria Mabrur gitu ya. Gria yang istilahnya beli rumah melalui Syariah Mandiri, dapat gratis porsi haji secara langsung. Boleh next? Ya, Gria Berkah yaitu kalau di situ ada gambar rumah, ada gambar Ka'bah gitu ya, yang disebut Gria Mabur. Next. Jadi pembelian rumah baru maupun bekas gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dengan minimal 300 juta rupiah akan mendapatkan gratis porsi haji secara langsung gitu ya, dengan syarat memang 24 bulan atau 2 tahun pertamanya angsurannya berjalan secara lancar. Nah, kemudian atau juga pilihannya Mas Jun, kalau 300 juta ini Bapak Ibu sekalian setara sekitar 15 tahun. Nah, gimana kalau saya kok kepanjangan ya, saya kepilih yang 10 tahun, bisa nggak saya 10 tahun tapi dapat gratis haji gitu ya buat klien saya? Bisa, nanti ada hitungannya sendiri. Nanti boleh nanti menghubungi kami atau marketing kami yang bisa untuk menghitungkan. Kemudian DP Bapak Ibu sekalian kami bisa sampai dengan Rp0 dengan syarat memang kami harapkan nasabah atau klien Bapak Ibu sekalian berpayroll di Syariah Mandiri. Kemudian angsuran kita sangat kompetitif, setara flat konven ya, kembali lagi setara flat konven sekitar 0,4% gitu ya per bulannya. Kemudian kita ada namanya gratis biaya appraisal sampai dengan plafon 1,5 miliar dan juga gratis biaya provisi. Boleh next? Nah, jadi kalau sudah fiturnya Gria Mabrur gitu ya, intinya beli rumah baru maupun second, terutama yang di Wisma Mukti gitu ya, minimal 300 juta pembiayaannya bisa dapat gratis haji secara langsung. Nah, kemudian bedanya apa sih Mas Jun kalau KPR Konven dengan BSM Gria Mabrur gitu ya? Kalau dari Pak Baroto sudah menjelaskan terkait sistem bunga dan sebagainya, mungkin saya mau jelaskan lagi. Jadi kalau di konvensional Bapak Ibu sekalian ada namanya bunganya floating. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ngapunten, mohon maaf, biasanya dapat ada brosur gitu ya, atau iklan di televisi, di radio, dapatkan bunga KPR Bank Konven X gitu ya, 8% tanda bintang. Bapak Ibu sekalian hati-hati, tanda bintang biasanya hanya berjalan 2 atau sampai dengan 3 tahun, maksimal di 5 tahun. Gitu ya. Tapi kalau di Bank Syariah Mandiri, pada khususnya kami memiliki atau konsep namanya marginnya tetap sampai dengan lunas. Artinya apa? Artinya mulai dari tahun pertama sampai dengan 30 tahun, kita nggak bakalan berubah. Itu yang konsep pertama. Marginnya tetap. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita punya namanya konsepnya marginnya berjenjang namun pasti. Maksudnya seperti apa, Mas Jun? Kami ada namanya berjenjang. Artinya 5 tahun pertama angsuran Bapak Ibu sekalian X rupiah gitu ya. Namun menginjak tahun ke 6 atau ke bulan 61 akan naik angsurannya. Tapi naiknya sudah pasti, sudah ditentukan saat akad. Ketika di bulan ke-61 akan naik seperti sekian. Berbeda dengan konvensional tadi, kenaikannya nggak terjadwal, nggak terstruktur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau konsepnya saya sampaikan tadi adalah adil dan juga transparan di awal, meskipun ada kenaikan, ada perubahan angsuran, tapi sudah disepakati di awal dan sampai dengan lunas tidak akan berubah seperti itu. Kemudian yang kedua di Syariah Mandiri kita juga namanya ada bebas biaya provisi. Kalau di biaya konven ada namanya biaya provisi, kalau di kita bebas atau gratis biaya provisi Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga kami bebas atau free biaya appraisal gitu ya dengan plafon di bawah 1,5 miliar. Terus yang keempat, kita nggak ada namanya biaya penalti ketika terjadi pelunasan dipercepat Bapak Ibu sekalian gitu ya.
pelunasan dipercepat di bank konven biasanya ada namanya penalti 5%, 8% atau 10 kali angsuran gitu ya. Kalau di Syariah Mandiri kita malah ada namanya diskon margin ketika pelunasan dipercepat. Kemudian DP yang saya sampaikan bisa sampai dengan rupiah dengan memang kami harapkan di Syariah Mandiri berpayroll Bapak Ibu sekalian nasabahnya. Kemudian yang terakhir ada kejutan nih gitu ya. Kalau di bank konven ada kejutan Mas Jun setelah 2 tahun atau setelah 3 tahun adalah kejutannya angsurannya naik karena floating. Ketika suku bunga Bank Indonesia naik, dia ikut naik. Tapi kalau di Syariah Mandiri setelah 2 tahun dapat surprise. Surprise-nya apa? Porsi haji tadi secara gratis tanpa diundi. Pertanyaannya Mas Jun, nasabah saya, klien saya atau saya sendiri sudah daftar haji gitu ya. Terus mubazir dong, tenang Bapak-Ibu sekalian, porsi haji bisa diberikan ke keluarganya dalam satu kakak, istrinya, suaminya, atau putra-putrinya, seperti itu. Boleh next? Ya, ini adalah angsurannya Bapak-Ibu sekalian, skema angsuran mungkin nggak agak terlihat ya, mungkin bisa di-capture yang kalau ada di ini, atau nanti Mas Alim gitu ya, selaku RM kami, Relationship Manager untuk Gria, nanti bisa share kontak di room chat gitu ya. Angsuran kami bisa sampai dengan 30 tahun Bapak-Ibu sekalian, tentunya dengan menyesuaikan masa pensiun gitu ya. Terutama dulu kaum milenial gitu ya, yang belum memiliki rumah, untuk rumah pertama kita bisa sampai dengan 30 tahun. Ini untuk angsuran yang berjenjang atau pasti ya dia. Kalau di sisi kiri adalah sisi yang 5 tahun pertama angsurannya sekian, kemudian yang di agak sebelah kanan itu adalah kenaikan ketika di angsuran bulan ke-61 sampai dengan 15 tahun, atau 61 sampai dengan 20 tahun, atau 61 bulan ke-61 sampai dengan 30 tahun. Boleh next? Kemudian yang selanjutnya ini adalah angsuran juga kalau secara single price, atau yang artinya sampai dengan lunas nggak bakalan berubah. Jadi angsuran pertama sampai angsuran ke 240 bulan atau 20 tahun, atau ke 360 bulan sampai dengan 30 tahun nggak bakalan berubah, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu angsurannya. Boleh next? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu di Syariah Mandiri, nasabah bisa langsung akses nih ke Sahabat Berkah. Sahabat Berkah ini tujuannya untuk mengetahui kira-kira saya bisa di-approve berapa ya. Jadi ketika klien atau nasabah Bapak Ibu sekalian belum bertemu dengan marketing kami gitu ya, pingin cari hitungan gitu ya, bisa langsung menghubungi website www.sahabatberkah.id. Nanti di sana ada petunjuknya, Bapak Ibu sekalian bisa nanti ngecek nih, kira-kira saya bisa dapat plafon berapa dengan gaji sekian. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, di Syariah Mandiri juga memberikan fee referral gitu ya, fee referral untuk baik agency maupun untuk marketing developer yang belum rekanan 0,5 dari plafon, tapi kalau sudah rekanan bisa sampai dengan 1% dari plafon tanpa minimal plafon ya. Jadi untuk pencairan 100 juta atau pencairan 2 miliar ada namanya fee tadi 0,5 untuk yang belum PKS, 1% bisa sampai dengan yang sudah PKS. Kemudian next syaratnya mungkin hampir sama gitu ya dengan kawan kami yang ada di BNI Syariah, hanya identitas, kemudian baik suami maupun istri, kemudian slip gaji kami cukup 1 bulan terakhir Bapak Ibu sekalian, rekening koran yang kita butuhkan memang 3 bulan terakhir, kemudian kopi dari agunan atau legalitas agunannya. Jadi memang untuk pembiayaan Gria BSA memang mohon maaf sektor wira swasta belum bisa kita bantu sampai dengan akhir tahun ini. Yang baru bisa kita bantu ada yang bergoal bertap dan juga profesional. Goal bertapnya seperti apa Mas Jun? Goal bertapnya PNS, BUMN maupun swasta. Swasta pun juga swasta yang kiranya bonafide atau beberapa swasta yang sudah masuk list watchlist kami yang kita bisa berikan. Jadi jangan ragu, meskipun ada swasta yang kira-kira seperti apa, sampaikan aja dulu ke kami, nanti bisa kita analisa, yang mana bisa kita nanti pelajari kira-kira bisa nggak ya kita ngasih berikan pembiayaan. Yang mana tentunya kami selaku perbankan tetap ingin maksimal bisa support ke klien, support ke nasabah Bapak Ibu sekalian, namun dengan aturan atau konsep yang mana tidak merugikan satu sama lain seperti itu. Karena kalau kita over financing juga akhirnya nantinya merugikan nasabah juga karena rumahnya harus diagunkan, harus dilelang dan sebagainya. Kami tidak beringin seperti itu. Mungkin itu Mas Sony dan juga Bapak Ibu sekalian dari. Halo, Mas Jun mungkin ke-mute atau gimana Mas Jun? Ke-mute ya?
Iya, mohon maaf dari Oke. commute sendiri ya. Terakhir sampai mana nih Mas Sony, ngapunten? Mohon maaf gitu. Kayaknya udah sampai di sini aja gitu ya. Oh iya, sudah sampai dokumen tadi ya. Iya, Hmm. jadi Ya. terakhir memang tadi itu Hmm. ya dokumennya sama dengan teman-teman BNI Syariah. Memang yang baru bisa kita biayai adalah Golbertab, PNS, BUMN Hmm. maupun swasta dan juga Oke. profesional. Jadi wira swasta memang Oke. belum kita berikan pembiayaan. Hmm. Terima kasih Mas Sony dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jun, sebentar dulu Mas Jun. Nah, ini mungkin sebelum nanti saya persilakan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan, saya mau sedikit memberikan summary sedikit untuk teman-teman juga bahwa yang ada di BSM atau Bank Syariah Mandiri sendiri adalah gratis untuk biaya-biaya yang sudah disebutkan tadi, margin tetap sampai dengan lunas atau berjenjang pasti. Kemudian juga kepemilikan rumah ini sampai dengan 30 tahun, serta syaratnya sangat mudah sekali, hampir sama dengan bank-bank konvensional, seperti Anda semuanya. Mungkin yang saat ini wira swasta mungkin agak belum dulu Mas Jun ya. Ya, kita hold dulu. Untuk swastanya juga ada beberapa kategori yang diterima oleh BSM, tapi untuk PNS semuanya masih bisa diterima. Sampai dengan akhir tahun ini aja. Semoga Iya, awal tahun sudah bisa kembali betul. baik seperti semula ya. Bismillah. Oke, Seperti itu. baik. Mas Dan Jun, yang ini terakhir, sebelum Mas Sony, yang boleh terakhir tadi boleh. belum disampaikan gratis porsi haji ya, gitu ya. Minimal Benar. 300 juta rupiah plafonnya, seperti itu. Oke, jadi plafon 300 juta Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji. Baik, Betul. sebelum saya persilakan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan, saya ada pertanyaan nih buat Mas Jun. Mas Jun, Siap. ini untuk Gria Refinancing ini syaratnya apa saja sih Mas? Apakah seperti pada saat pengajuan awal beli rumah baru atau gimana sih? Kalau Gria Refinancing hampir sama persyaratannya, Hmm. yang membedakan hanya memang sertifikatnya sudah atas nama nasabah Pribadi? gitu ya, selaku pemilik atau pasangan. Hmm. Dan kemudian memang minimal adalah SHM atau SHGB. Seperti itu. Oke. Bedanya itu aja sih. Mas Sony, Oke. perbedaannya hanya atas nama nasabah atau pasangan. Hmm. Halo, Mas? Halo, maaf. Mas Jun? Oke, udah ada. Siap. Mas Jun, terus untuk Jadi yang kedua memang nih Mas? sama, persyaratannya sama, hanya memang membedakan sertifikatnya harus sudah atas nama nasabah atau pasangan, minimal itu. Oke, baik. Untuk yang kedua nih Mas, untuk porsi haji nih Mas, apa bisa diuangkan atau gimana Mas? Iya, jadi porsi haji ini memang tujuan kami adalah memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu Ibadah. sekalian yang beribadah ya. Jadi biasanya kalau sudah ada cicilan, mohon maaf, ada cicilan rumah gitu, biasanya agak susah nih buat nabung gitu ya, menyisihkan 25 jutanya tadi. Untuk itu kami niatnya adalah seperti itu. Jadi memang mohon maaf belum bisa diuangkan, memang pure hanya untuk keberangkatan haji, porsinya untuk nasabah atau keluarganya, seperti itu. Oke, Mas baik. Ini Sony. sudah ada yang masuk Mas pertanyaannya. Saya akan Boleh. bacakan dulu. Pertanyaan pertama adalah dari Ilham Mas. Dalam masa pandemi ini apakah Bank Syariah hanya membatasi untuk PNS saja dalam pengajuan KPR? Apakah untuk pegawai swasta sudah bisa mengajukan KPR di Bank Syariah Mandiri? Tampaknya tadi udah dijawab ya Mas ya? Sudah. Jadi memang swasta dan Hmm. BUMN bisa kita biayai, tapi memang kita lihat sektor ekonominya. Jadi memang kalau sektor ekonomi swasta yang seperti pariwisata itu memang belum bisa kita berikan gitu. Tapi kalau seperti swasta pendidikan atau food and beverage gitu ya, seperti atau elektronik masih bisa kita upayakan seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apabila klien kerja sudah 2 tahun, tapi baru dapat SK pengangkatan 2 bulan, apa bisa mengajukan KPR nih, Mas? Baik, untuk sektor PNS, BUMN atau swasta ya. Jadi kalau memang Mas Sony dan rekan-rekan sekalian, kalau PNS dan BUMN memang agak lebih spesial. Jadi tidak memandang berapa diangkat sebagai tetapnya atau PNS-nya bisa kita biayai. Kalau swasta memang harus berjalan di 2 tahun dulu, seperti itu, Sony. Oke, jadi kalau swasta harus berjalan 2 tahun dulu, Ya, tapi betul. kalau untuk PNS, ketika Dan Anda sudah mempunyai SK, udah langsung bisa ya? Bisa, betul. Seperti itu. Oke, terus kemudian nih Mas, dari Catherine, apabila pernah mengambil restrukturisasi KPR, kemudian user mengajukan KPR di bank, apakah bisa Mas? Baik, Bu Catherine. Pertanyaan bagus gitu ya. Kita lihat dulu Ibu, restruktur terkait apa. Kalau restrukturnya reguler non-COVID, memang kita belum bisa bantu. Tapi kalau terkait COVID nih, Mas Jun, nasabah restruktur terkait COVID pandemi karena ekonomi jatuh atau ada pengurangan gaji dan sebagainya,
tapi di luar restruktur itu lancar gitu ya, yang lain-lainnya masih lancar, masih bisa kita bantu seperti itu. Jadi Oke. restrukturnya, kalau restruktur itu terkait restruktur COVID, karena kan kelihatan ya nanti di Hmm. apa namanya, portofolio IJK, di OJK itu Hmm. kelihatan nanti kalau terkait restruktur COVID masih bisa kita bantu seperti itu. Oke, jadi kalau untuk restruktur COVID masih bisa, kalau untuk yang Betul. lain ya masih dipertimbangkan lagi Mas ya? Iya betul, mungkin bisa dialihkan ke pasangan mungkin seperti itu ya Hmm. pengajuannya. Jadi sebetulnya banyak cara ya bisa kita bantu Hmm. gitu ya, gitu Mas Sony. Oke, baik Mas. Ini ada lagi Mas pertanyaannya dari Tama. Apabila pembayaran cicilan macet, bagaimanakah kebijakan dari BSM Mas? Apabila ada telat bayar sampai berapa kali toleransi cicilannya sih gitu? Baik, dari Tama. Mas Tama, baik Mas Tama, kalau untuk apa namanya macet gitu ya, macet kita terus terang yang pertama memang harus win-win solution gitu ya, win-win solution artinya Hmm. eh, kita tanyakan dulu nih kepada nasabah, Ibu, Bapak, setelah lewat 1 bulan, kenapa ada tunggakan gitu ya? Hmm. Kira-kira karena pendapatan saya turun, Mas Jun, tapi ada itikat baik, ya kita tawarkan namanya restruktur tadi. Restrukturnya Hmm. kita bagi dua juga, Mas Sony. Restrukturnya memang kita lihat karena COVID gitu ya, Hmm. atau restrukturnya memang sebetulnya nggak karena COVID, usahanya bagus, tapi memang ada Hmm. pengeluaran lain yang tidak terduga. Nah, kita Hmm. bisa bantu restruktur. Ketika di restruktur, ternyata di restruktur masih terjadi, nggak bisa bayar gitu ya, kita Hmm. restruktur kedua gitu ya, restruktur kedua. Nah, di restruktur kedua pun ternyata masih istilahnya apa namanya nggak bisa bayar, kita tawarkan Hmm. lagi ke nasabah, Bu, mohon maaf, ini mau coba kita istilahnya kita bantu ke bank lain atau ada solusi mungkin kita bantukan jual gitu ya secara sukarela yang mana nanti kita jual secara harga pasar dan sebagainya. Istilahnya memang yang terakhir adalah lelang ketika nasabah itu tidak kooperatif seperti itu. Yang jelas kami selaku Bank Syariah memang menginginkan secara kooperatif dari awal ketika terjadi penurunan kita tawarkan restruktur tadi ya sehingga angsurannya juga turun sehingga kami harapkan nasabah bisa ini tetap namanya baik gitu ya di Hmm. Bank Indonesia maupun OJK, Hmm. tapi kewajibannya juga bisa terbayarkan. Dan restruktur COVID, Mas apa namanya Mas Sony dan rekan-rekan sekalian, di program pemerintah yang sampai dengan sampai dengan Maret 2021 ini bisa loh Hmm. angsurannya sampai dengan Rp0 atau kalau di kami memang minimal adalah Rp2 seperti itu. Jadi Oke, nggak ada, baik Mas. Hmm. ya. Jadi istilahnya kami tetap mau menjaga nama dari nasabah itu, Hmm. begitu. Oke, berarti untuk sampai berapa bulannya nggak ada ketentuan Mas ya untuk keterlambatan tersebut? Ya, kalau keterlambatan memang tadi istrinya nasabah mau kooperatif atau enggak. Tapi kalau nasabah itu Hmm. enggak mau kooperatif, setelah lewat angsuran kita kasih namanya surat teguran, kemudian bulan kedua Hmm. SP1, kemudian SP2, SP3. Kalau enggak Hmm. kooperatif lagi, mohon maaf, kita tawarkan dulu mau dijual sukarela atau Hmm. seperti apa. Kalau memang nggak ada balasan atau nggak ada kooperatif, ya kami ajukan lelang. Intinya sih kami yang cuma harapkan adalah kooperatif dari nasabah karena kami juga bisa memberikan tadi restruktur sampai dengan Rp0 untuk angsurannya. Oke, jadi semuanya bisa diobrolin bareng-bareng Betul, antara intinya seperti BSM itu. dengan Betul, customer ya. nasabah. Betul, betul. Oke, baik Mas, sebagai closing statement Mas, untuk kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman agent yang ada di rumah. Baik, rekan-rekan agent, eh, ini ada, mohon maaf sebelumnya ada Mas Alim ya, selaku relationship manager Hmm. kami yang nanti bisa support Bapak Ibu sekalian. Mas Alim juga kontaknya bisa di-share ya di room chat. Jadi intinya perbankan syariah gitu ya, baik BNI Syariah, BTN Syariah, BRI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri, secara produk kita nggak kalah dengan teman-teman di konvensional. Bahkan Hmm. ketika itu jangka panjang, Bapak Ibu sekalian, pasti insya Allah kita lebih ringan. Kenapa? Karena angsuran kita tetap yang pertama. Terus yang kedua, kita banyak bebas biaya-biaya. Terus yang ketiga, kalau Bapak Ibu sekalian percaya nggak percaya, boleh tanya, cek nasabah yang istilahnya dalam tanda kutip nakal, lebih gerakan mana gitu ya, Bank Syariah dengan Bank Hmm. konvensional. Insya Allah Bank Syariah lebih halus, karena kita nggak mau tuh namanya jual paksa dan sebagainya, karena kami kepinginnya adalah musyawarah gitu ya. Dan yang terakhir adalah, kembali lagi, konsep dari Bank Syariah adalah adil dan transparan. Artinya adil sesuai dengan yang sudah
janjikan di awal dan transparan, Disepakati. di akhir nggak ada yang namanya perubahan, harus sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Intinya itu, Mas Sony dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya, jangan sungkan-sungkan, mau sekedar tanya-tanya aja juga boleh, gitu ya. Kalau saya berkantor di Syariah Mandiri Jemur Handayani, kalau Mas Alim itu ada di Kelampis, gitu, di BSM Kelampis. Itu Pak Sony dan Bu Lydia dan rekan-rekan sekalian, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih untuk Mas Jun yang udah bergabung bersama kita di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat disampaikan langsung ke customer oleh para agent kita yang mengikuti melalui link Zoom kali ini. Terima kasih Mas Jun.